Gendong kami hari-hari ini Tuhan, dalam zaman-zaman yang sudah sulit dan najis ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran firman yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Saluran internet Engkau tolong juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih membahas di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai 30. Ini perumpamaan tentang talenta. Talenta itu harta dari surga, harta surga yang suci. Itulah jabatan, pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus. Itu talenta. Kita masih membaca ayat 14 dan 15 ya. Mulai hari Minggu kita membaca ini, mari hari Selasa sudah dibaca ulang, sekarang dibaca ulang lagi untuk kita lebih mengetahui apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan hartanya, harta surga kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Ya. Dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya. Ya, kalau tidak sanggup ya sanggup 1 ya dikasih 1. Kalau sanggup 2 dikasih 2. Ya, menurut kesanggupannya. Jadi kita teliti ayat 14 ini. Tuhan, saya sudah terangkan, Tuhan mempercayakan harta surga, talenta atau jabatan pelayanan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Merupakan kemurahan Tuhan. Tuhan mempercayakan harta surga yang suci atau talenta atau jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Ya, itu merupakan kemurahan Tuhan atau Tuhan Maha Murah. Kemurahan Tuhan atau Tuhan tampil sebagai yang Maha Murah. Tuhan Maha Murah. Kemudian di ayat 15 sudah kita pelajari ayat 14. Di ayat 15 yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang lain 1 talenta. Nah, kenapa ada 5, ada 2, ada 1? Jawabannya sebab menurut kesanggupannya. Nah ini Tuhan memberikan, Tuhan mempercayakan talenta pelayanan sesuai kesanggupan kita, sesuai kesanggupannya, sesuai kesanggupan manusia. Berarti semua manusia bisa melayani Tuhan. Permisi di Alkitab, orang yang buta sejak lahir bisa melayani, akhirnya diutus oleh Tuhan. Jadi sesuai kesanggupannya. Kalau kesanggupannya sedikit ya melayani segitu. Kesanggupannya minim sekali, ya segitu melayani. Ya, tidak ada yang ini kaya, ini sanggup saya pakai. Oh ini miskin, tidak sanggup, tidak dipakai. Enggak. Kesanggupannya berapa dipakai. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak bisa melayani Tuhan. Sebab dipakai sesuai, dipercayakan sesuai kesanggupannya. Berarti semua manusia bisa melayani Tuhan. Itu merupakan keadilan Tuhan. Atau Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Jadi tadi Tuhan mempercayakan talenta, jabatan pelayanan, harta suci kepada manusia berdosa. Itu merupakan kemurahan Tuhan. Tuhan Maha Murah. Di ayat 15. Ada yang 5, 2, 1 sesuai kesanggupannya. Kalau kesanggupannya 1 dikasih 5 tidak bisa melayani dia. Ambruk. Ya misalnya orangnya kurus seperti saya,
hanya bisa gendong 1 karung gula, lalu diberi 5, dipaksa, wah ini bagus ini kasih 5. Bukan melayani, malah mati, brok, habis. Nah, Tuhan tidak begitu, menurut kesanggupannya. Jadi semua manusia bisa melayani Tuhan. Aduh om, saya tidak lulus SD. Aduh om, mungkin ini soal ilmu, maafkan. Aduh om, saya miskin, tidak punya apa-apa. Aduh om, bisa, sesuai kesanggupannya. Amin, saudara, sesuai kesanggupannya. Bisa melayani, tinggal mau atau tidak. Itu merupakan keadilan Tuhan. Tuhan Maha Adil. Nah, kita periksa sekarang 14 sudah, kemurahan sudah kita periksa beberapa kali. Sekarang keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan adalah, pertama tadi, semua manusia bisa melayani Tuhan, tidak pandang apa-apa, sesuai kesanggupannya. Miskin pun bisa, kaya pun bisa. Kesanggupan ditinjau dari ijazah S3 bisa. Tidak ada S-nya juga bisa, tidak lulus apa-apa juga bisa. Nah, ini keadilan Tuhan adalah, pertama, semua manusia bisa melayani Tuhan, tinggal mau atau tidak. Itu persoalannya. Ya. Kedua, di ayat yang ke-21. Mari. Ayat 21. Ya. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Dalam perkara kecil. 5 talenta disebut perkara kecil. 2 talenta, nanti 2 talenta itu disebut perkara kecil. Tadi ayat 20 mesti ya, 5 talenta itu perkara kecil. Ayat 22, 23. Mari. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Ya. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Ya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 2 talenta. Tadi 20, 21, 5 talenta. Tuhan bilang kamu setia dalam perkara kecil. Sekarang 2 talenta. Terus? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil juga. 5 talenta kecil di hadapan Tuhan, 2 talenta kecil. Ya, cuma manusia yang bilang, oh 5, dia dipercaya 5, pelayanannya 5, oh besar. Dia cuma 2, wah kecil. Dia 1 apalagi tak berarti. Tidak, di hadapan Tuhan yang 5 disebut kamu setia dalam perkara kecil. Yang 2 kamu setia dalam perkara kecil. Jadi keadilan Tuhan yang kedua, semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Sama kecilnya di hadapan Tuhan. Semua pelayanan sama nilainya di hadapan Tuhan. Mau khotbah, mau nyanyi, ngepel gereja, jaga parkir, sama semua. Sama nilainya. Tidak ada yang, wah ini khotbah 5 ini. Wah ini 2 besar ini. Tidak ada. Semua kecil. Jadi ini keadilan Tuhan. Kalau ada besar kecil nanti upahnya ada besar dan kecil. Ya, ini banyak ajaran sekarang demikian. Nanti di surga upahmu besar, upahmu kecil. Rumahmu besar, rumahmu kecil. Memangnya ini BTN. Ya, ada rumah besar. Memangnya surga itu BTN. Ya, dalam hati saya mendengar sendiri. Seorang hamba Tuhan, wah nanti rumahnya kecil di surga. Memangnya BTN, saya bilang. Ada tipe 70, tipe 46. Enggak. Semua pelayanan sama nilainya di hadapan Tuhan, berarti upahnya sama. Amin. Nah, itu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan ada di GPT juga ini. Sudah mengajarkan ini. Ada rumah kecil, rumah besar di surga ya. Nah, ini sama semuanya sama. Satu lagi, keadilan Tuhan adalah ya, ini ayat 30. Ini keadilan Tuhan. Mari. Dan campakkanlah hamba yang tidak Ya, berguna ini itu. yang 1 talenta disimpan di tanah, tidak mau bekerja. Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini keadilan Tuhan. Jika kita mengabaikan, tidak menghargai kepercayaan Tuhan, tidak menghargai pelayanan, tidak mau, tidak setia, tinggalkan pelayanan, maka Tuhan sebagai yang maha adil, hakim yang adil, akan menghukum kehidupan. Ini keadilan Tuhan. Jika ayat 30 itu yang 1 talenta ya, dia tidak kerjakan, dia taruh simpen di tanah. Jika kita mengabaikan atau tidak menghargai kepercayaan Tuhan, sama dengan tidak mau, tidak setia,
tinggalkan pelayanan, tidak mau melayani, tidak setia dalam pelayanan, sampai tinggalkan pelayanan, maka Tuhan sebagai hakim yang adil akan menghukum. Tuhan sebagai yang maha adil, hakim yang adil akan menghukum. Tapi sebaliknya, kalau melayani dengan sungguh-sungguh, diberi upah. Nah, itu keadilan. Mari 2 Timotius 4 ayat 7-8. Ini yang ketiga, Mas. Ini keadilan Tuhan. Semua manusia bisa melayani, tinggal mau atau tidak. Semua pelayanan sama di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada besar kecilnya, sama di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada perbedaan. Mau berkhotbah, mau jaga parkir, sama nilainya itu. Ya. Dan yang ketiga, jika mengabaikan kepercayaan Tuhan, tidak mau melayani, tidak setia, main-main dalam pelayanan, seenaknya waktu hari Minggu itu, ya, dalam bahasa Jawa sakarpi dewe, berbuat dosa, masih merokok, masih ini, melayani terus. Nah, Tuhan yang tahu itu. Ya, Tuhan Maha Adil akan menghukum dia. Kalau seenaknya melayani Tuhan itu. Ya, tidak setia, termasuk seenaknya melayani. Tinggalkan pelayanan. Tuhan Maha Adil, Tuhan Hakim yang adil akan menghukum. Tapi sebaliknya kalau sungguh-sungguh diberi mahkota. Ini keadilan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Ini Rasul Paulus. Terus. Dan aku telah memelihara iman. Ya. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Mencapai garis akhir, melayani sampai akhir. Ya, terus sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Oleh Tuhan sebagai apa? Hakim yang adil. Maha adil. Kalau benar, kalau melayani sungguh-sungguh, ya tidak dihukum, saudaraku. Diberi mahkota. Amin, saudaraku. Nah, kita sebagai orang tua harus adil juga. Saya sebagai gembala harus adil. Kalau anak tidak apa-apa ya jangan dipukuli, dikasih hadiah. Kalau anak sudah sungguh-sungguh begini masa dipukuli? Tidak boleh kamu. Ya diberi hadiah. Tapi kalau anak itu nakal dan lain-lain ya memang harus dihukum. Nah, itu gembala juga harus adil. Ya, gembala harus adil, orang tua harus adil. Seperti Tuhan adil. Kalau dia melayani seenaknya, tidak setia, seenaknya, tidak mau melayani, tinggalkan pelayanan, dia dihukum. Tapi kalau dia melayani sungguh-sungguh, sudah tadi, ya, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Mahkota kebenaran upahnya, mahkota kebenaran. Nah ini satu, ya itu Tuhan adil. Jadi sebaliknya jika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, menghargai kepercayaan Tuhan, maka Dia sebagai hakim yang adil akan mengaruniakan mahkota kebenaran. Semoga kita bisa mengerti. Ini keadilan Tuhan. Ayo, tadi ayat 14 kemurahan. Manusia berdosa boleh diberi kepercayaan oleh Tuhan sampai dia mati di kayu salib, memberikan harta surga, boleh melayani. Ayo, saja Tuhan mempercayakan pelayanan kepada manusia. Itu kemurahan Tuhan, maha murah. Tuhan maha murah dan juga maha adil. 5 talenta, 2 talenta, 1 sesuai kesanggupan. Semua manusia bisa melayani Tuhan. Saja tidak boleh ada alasan saya miskin, saya tidak punya kekuatan, miskin. Saya tidak punya sekolah, tidak punya ijazah, tidak ada. Sesuai kesanggupan. Nah ini. Kemudian baik yang 5, yang 2 perkara kecil. Semua pelayanan nilainya sama di hadapan Tuhan. Tidak usah rebut-rebutan. Semua pelayanan nilainya sama di hadapan Tuhan. Dan satu lagi, sebagai hakim yang adil. Kalau kita main-main dengan pelayanan yang seharga darah Yesus kemurahan, dihukum oleh hakim yang adil. Hukuman kebinasaan. Tapi sebaliknya kalau menghargai sungguh-sungguh, hakim yang adil akan memberikan mahkota kebenaran. Jangan main-main. Saya juga sidang jemaat tidak tahu mungkin apa yang saya perbuat. Tapi hakim yang adil tahu.
ya, sangkur, pemain musik dan lain-lain. Wah,